kita akan lanjut bagian kedua daripada pelajaran ini. Dan bagian ini kita akan bahas tentang itu enmity yang dijanjikan Kristus akan diletakkan atau ditempatkan antara setan dengan wanita, antara keturunan setan dan keturunan wanita. Okay? Antara flesh dengan spirit dan keturunannya antara flesh dengan spirit. Okay? Jadi kita mau lihat contoh daripada Kejadian 3:15 yang adalah penggenapan daripada janji Kristus yang akan membuat Adam dan Hawa ini yang sudah menjadi seperti Esau ya, walaupun mereka duluan sebelum ada Esau, tapi memiliki karakter yang dimiliki Esau ini. Dengan makanan mereka menjual, mereka punya hak sulung firstborn ya, bisa dikembalikan lagi. Sebagaimana Yakub, karena Yakub ini kita tahu dia membeli hak sulung yang nggak ada artinya, kan? Karena dia nggak memilikinya. Dengan dia menerimanya, dia sama sekali nggak memiliki apa-apa, namanya nggak tercatat di surga. Tapi dia pun bisa menang. Jadi di Galatia 3:16 dikatakan kepada Abraham dan keturunannya janji itu dibuat. Artinya Tuhan membuat janji. Dan Tuhan itu membuat janji kepada Abraham dan keturunannya. Dan kita tahu keturunannya yang tunggal adalah Kristus. Artinya semua janji itu harus melewati Kristus. Sementara Abraham pun harus melewati Kristus. Artinya Abraham hanya menerima janjinya kalau dia melewati Kristus. Artinya semua orang yang menerima janji yang dijanjikan kepada Abraham harus melewati Kristus. Dan siapa Kristus? Di Kolose 1:15 dibilang Kristus adalah firstborn. Dan ini nggak bicara tentang waktu dilahir di bumi. Karena ini dikatakan firstborn daripada semua yang diciptakan. Artinya sebelum ada yang diciptakan, dia adalah firstborn. Kalau kita baca selanjutnya. Jadi Kristus adalah dia punya firstborn. Artinya janji yang diberikan kepada Abraham melalui firstborn. Artinya harus janji berdasarkan firstborn. Dan nggak boleh dijual, nggak boleh dibeli, harus melalui Kristus yang adalah firstborn. Dan ayat 18 Galatia 3 dikatakan bahwa Bapa memberikan kepada Abraham janji itu. Bukan janji itu. Bapa memberikan kepada Abraham melalui janji. Artinya janji yang dijanjikan itu hanya berlaku melalui janji. Nah, ini artinya melalui janji ya. Melalui janji artinya saya janji kamu akan. Saya nggak bilang kamu usaha untuk. No, saya janji kamu akan ada anak. Itu saya punya janji. Dan kalau itu saya punya janji, artinya itu tanggung jawab saya untuk memenuhi janji saya. Bagian kamu harus percaya janji saya. Jadi untuk dipenuhi janjinya, yaitu memperoleh tanah perjanjian yang everlasting possession ini, untuk memperoleh kehidupan kekal berdasarkan janji, saya harus percaya. Saya harus percaya. Saya harus percaya. Saya nggak bisa berusaha untuk memenuhi janji itu, karena yang memenuhinya Tuhan melalui janjinya. Bagian saya adalah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi janjinya. Jadi usaha saya itu nggak ada selain mengungkapkan bahwa saya percaya. Tentu saja saya bikin sesuatu dan yang saya buat itu mengungkapkan saya percaya, bukan untuk menghasilkan janjinya. Itu hanya mengungkapkan bahwa saya percaya janjinya. Jadi waktu dia ambil Hagar, dia mengungkapkan bahwa dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa memenuhi janjinya. Sementara waktu dia dengan istrinya yang mandul, dia punya sikap itu menunjukkan bahwa dia percaya ini bukan urusan saya karena saya nggak bisa melalui istri yang mandul. Itu Bapa yang memenuhi janjinya. Itu artinya melalui Kristus. Itu artinya janji melalui firstborn. Nah, kita lihat di Kejadian 4:4, Abel, di sini katakan, Abel membawa dia punya firstling. Nah, kalau kita lihat ini Abel punya firstling apa? Firstling itu. Firstling adalah birthright, firstborn. Kan? Birthright dan firstborn.
Jadi waktu Abel mempersembahkan dia punya korban, yang dibawa adalah firstborn. Dan firstborn ini melambangkan Tuhan Yesus. Artinya nggak bisa saya punya janji itu akan dipenuhi kalau saya nggak bawa lambangnya Kristus yang firstborn. Karena kita tahu bahwa Kain bawa dia punya korban tapi bukan firstborn. Bukan sesuai dengan yang ditetapkan. Bukan Kristus. Itu sebabnya Kain nggak pernah bisa namanya tercatat di surga karena dia berusaha untuk dia punya janji dipenuhi, sementara Abel dia percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dengan catatan dia ungkapkan percayanya dengan mempersembahkan firstborn, artinya dia percaya akan anaknya Bapa. Itu dia, karena janjinya melalui Kristus. Makanya ini domba firstborn birthright ini, firstling, inilah yang membuat semua keturunan siapapun lahiriahnya bisa menjadi firstborn yang nama keanggotaan gerejanya tercatat benar-benar di surga. 100%. Ini firstborn. Dan ayat 5. Tapi kepada Kain dan kepada dia punya persembahan, Tuhan tidak menghargainya. Kenapa? Karena bukan melambangkan Kristus dan bukan firstborn. Padahal janjinya dibuat melalui Kristus. Ini buah-buah hasil kerja sendiri semua. Hasil kerjanya Kain. Sementara Kristus adalah hasil kerjanya Bapa. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Makanya Abraham nggak bisa terima dia punya Hagar dan Ismail karena itu hasil kerja manusia. Sementara Ishak hasil kerja Bapa melalui Abraham. Yang lahirnya siapa? Ishak yang type daripada Kristus. Oke, ini dia. Dan apa yang terjadi? Kain sangat marah. Bukankah ini yang dijanjikan bahwa keturunan daripada ular dan keturunan wanita, keturunan ular akan marah kepada keturunan wanita di Kejadian 3:15 kan? Ini dia. Marah. Jadi Kain dan Abel ini adalah contoh pertama peperangan yang diteruskan oleh Esau dan Yakub, dragon dengan remnant dan semua di antaranya. Ini peperangan sudah mulai di Kain dan Abel yang dinubuatkan oleh Kristus di Taman Eden di Kejadian 3:15. Artinya semua yang mau berusaha untuk namanya tercatat di kerajaan surga dengan usahanya sendiri akan marah terhadap orang yang percaya bahwa namanya hanya tercatat kalau dia mengungkapkan kepercayaannya dengan menurut semua perintah Tuhan. Ini dia. Artinya kalau saya bilang, saya mau keep the feast sesuai dengan yang Tuhan perintahkan di Imamat 23 dan di Bilangan 28-29 dan di Alkitab semuanya saya mau menurut ini. Itu firstborn. Tapi kalau ada yang bilang, no saya mau bikin tapi ya kapan saja dan hanya dalam perjamuan kudus, itu caranya sendiri. Itu bukan caranya Tuhan. Dan yang caranya sendiri selalu akan marah terhadap yang benar-benar setia kepada perintah Tuhan. Commandment, statutes, dan judgment. Kan? Itu sudah dinubuatkan sejak Taman Eden. Sebelum mereka diusir dari Taman Eden, sudah dikabarkan. Dan itu namanya everlasting gospel. Everlasting gospel itu adalah everlasting covenant. Ada hubungan. Dan yang terima itu mendapatkan everlasting life sehingga bisa menikmati everlasting possession. Kan? Itu dia. Oke? Jadi Kain dia punya pekerjaan by works. Dia punya righteousness by works. Dan dia kept the false Passover. Kan? Karena kita tahu kalau domba disembelih itu sama dengan apa? Tuhan Yesus mati. Apa? Passover. Artinya si Kain punya Passover apa? Palsu. Artinya
yang memelihara feast dengan palsu akan marah dan mau menganiaya yang memelihara feast dengan konsep firstborn. Lihat bedanya kan? Dan Kejadian 4:6 dikatakan, dan Tuhan bilang kepada Kain, kenapa kamu marah? Bukankah dia buat yang benar? Kamu nggak turut perintah, kenapa kamu yang marah? Jadi di akhir zaman yang marah ialah yang nggak setia. Marah kepada yang setia. Karena kalau kita baca, yang setia ini punya kehidupan menegur yang nggak mau setia, makanya marah. Kehidupan Tuhan Yesus yang setia membuat orang-orang Farisi yang nggak setia marah. The end of the law, righteousness of the law, selalu menegur orang Farisi sehingga mereka marah dan mau singkirkan Tuhan Yesus. Sebagaimana Kain singkirkan Abel, sebagaimana Esau mau membunuh saudaranya Yakub yang menjadi Israel. Lalu dikatakan, kalau kamu do as well, artinya kalau kamu keep the feast, kalau kamu keep the Passover, yang melambangkan Passover nanti kan, kalau kamu korbankan firstborn, tidakkah persembahan kamu akan diterima? Kamu marah, padahal kamu nggak buat yang benar. Dan kamu marah terhadap orang yang setia. Kenapa marah? Bikin aja yang benar. Sehingga kamu diterima. Jadi dia marah, kenapa Tuhan nggak terima saya punya feast ini? Kenapa Tuhan nggak terima saya punya perjamuan? Kenapa Tuhan nggak terima saya punya perayaan ini? Well, kamu punya perayaan, kamu lakukan dengan kamu punya metode sendiri. Padahal Tuhan ada appointed time, semuanya appointed, dan kamu membuat sewewenang kamu. Coba buat yang benar, nanti diterima. Itu dia. Ayat 8. Dan Kain bicara kepada Abel, saudaranya. Dan tibalah waktunya, di ladang Kain bangkit dan membunuh Abel. Ini dia. Lihat ya. Dragon mau bunuh Remnant. Kain bunuh Abel. Esau mau bunuh Yakub yang menjadi Israel. Lalu Herod mau bunuh Kristus. Firaun membunuh Musa dan keturunannya. Apakah yang mau dibunuh selalu yang firstborn? Apakah yang dibunuh selalu adalah Church of the Firstborn, Great Assembly? Apakah yang membunuh selalu setia menjalankan feast-nya sebelum dan setelah kayu salib? Ini dia. Ini sedang terjadi sekarang. Kita lihat Dragon adalah Herod, membunuh Tuhan Yesus. Firaun, bunuh umat Israel. Kain, bunuh Abel. Dan yang mau dibunuh semua, firstborn. Firstborn. Nah, pertanyaan saya, makhluk, boleh katakan ya, walaupun nggak dibilang ya, tapi boleh kita bilang, ngerti bahwa kira-kira malaikat ciptaan pertama yang pernah Tuhan ciptakan siapa? Yang secara lahir ya, firstborn. Lucifer. Bukankah Kain sulung juga? Bukankah Lucifer malaikat pertama juga? Bukankah Esau anak pertama juga? Dan bukankah Tuhan Yesus firstborn? Jadi yang firstborn lahir ya mau bunuh yang firstborn. Nya Kristus atau Bapa. Saya bisa lihat. Itulah peperangannya. Kenapa? Karena hukum Tuhan dipelihara firstborn dengan status judgment. Setan memerangi apa? Hukum Tuhan, status judgment. Jadi kalau mau lihat kontroversinya, kalian sudah tahu kontroversinya seperti apa. Kita baca, Kain dan Abel diberikan kepada kita di sejarah Alkitab untuk represent atau melambangkan dua macam manusia. Abel setia, Kain tidak setia. Abel protes terhadap prinsip-prinsip. Abel protes ya terhadap prinsip-prinsip as disloyal. Jadi dia bilang, kenapa kamu bikin yang itu? Jadi Abel bilang, kenapa kamu persembahkan buah-buah? Bukankah diperintahkan kasih domba sulung?
yang tidak percaya, kenapa kamu bikin itu? Dan waktu Abel protes, kenapa kamu gak setia? Marahlah si Kain karena ditegur. Kenapa kamu gak keep feast? Marahlah yang dibilang kenapa gak keep the feast. Marahlah. Oke, lalu Abel, dia sangat marah bahwa Abel tidak mau mengikuti si Kain punya konsep. Artinya, kenapa kamu nggak mau setuju dengan saya? Alkitab bilang kok ini. Alkitab bilang, let us keep the feast. Kenapa kamu marah? Dan dia marah dan terbakarlah amarahnya, dan dia membunuh saudaranya. Inilah dua prinsip benar dan salah terbentuk dan akan tetap ada sampai akhir zaman. Mengenai Kain dan Abel, inilah dua jenis kelompok yang akan tetap ada sampai tutup sejarah dunia ini. Kain menjalankan prinsip-prinsip pekerjaan setan. Dia tidak siap untuk menurut sepenuhnya. Dia menurut sebagiannya. Artinya apa? Dia mau merayakan. Jadi penurutannya dia mau merayakannya. Ketidakpenurutannya, saya nggak mau merayakan yang ditentukan Tuhan. Saya mau bikin beda harinya. Kapan saja. Mau 3 kali, 4 kali setahun, per kuartal. Kapan saja. Bukankah Kain mau bikin apa saja dengan cara dia? Betul, saya mau korbankan. Oh ya, saya mau korbankan. Tapi cara saya. Oh ya, saya mau keep feast dengan catatan cara saya dan kapan sajanya saya. Ini pekerjaan setan. Mau buat tapi dirubah. Betul, ada hukum, tapi hukumnya dirubah. Betul, ada dia punya time, tapi timesnya pun dirubah. Partial obedience, melambangkan Kain, mengungkapkan, menjalankan prinsip-prinsip dan pekerjaan setan. Jadi kalau kita lihat Kain, keturunan Kain di Kejadian 4, 17-23. Keturunan Seth, pengganti daripada Abel adalah Kejadian 5 ayat 3-32. Ini keturunan-keturunannya. Tapi ini keturunan lahiriah. Ini keturunan lahiriah. Keturunan Kain bisa menjadi keturunan Seth secara spiritual, dan keturunan Seth secara lahiriah bisa menjadi keturunan Kain secara spiritual. Okay? Jadi kita sudah ngerti itu. Oke, berdasarkan keturunannya, kita lihat di Kejadian 6. Tahu kan 6 itu sebelum air bah kan? Dan orang-orang mulai bertambah-tambah di permukaan bumi. Dan anak-anak daughters itu keturunan Kain ya. Dilahirkan. Jadi keturunan Kain ini daughters. Karena kalau di ayat 2, sons of God ini keturunan Seth. Dan mereka menikah atau fornication kan? Mereka menikah dengan keturunan Kain. Artinya mereka mulai mingle. Mulai sama-sama. Kayak church and state gitu. Artinya ini Babylon fallen. Betul? Fallen. Dan mereka mengambil mereka sebagai istri. Fornication. Lalu Tuhan bilang ini ya. Jehovah God bilang, saya punya roh tidak akan selalu strive. Nah, strive ini kalau kita lihat, kalau nggak salah dia H1777 ya. Strive artinya judgment. Artinya dia bilang, saya punya roh. Nah, roh ini hasil apa? Fornication. Artinya fornication ini yang membuat Kejadian 6 ayat 3. Karena fornication. Karena prinsip daripada keturunan Hawa dan keturunan setan sekarang sudah campur baur. Kita sudah tahu kan, Kain dan Abel adalah dua kelompok. Jangan dipersatukan apa yang Tuhan pisahkan. Tuhan saya bilang bahwa ini akan bermusuhan dengan ini bermusuhan dengan ini. Jangan dipersatukan dan diperdamaikan apa yang nggak bisa dipersatukan. Di saat kamu mempersatukan sesuatu yang Tuhan bilang selalu terpisah, itu namanya fornication. Karena fornication, roh Tuhan nggak akan selalu strive dengan manusia. Nah, kalau bicara tentang strive itu adalah judgment. Nah, apa artinya judgment? Jadi roh Tuhan tidak akan selalu judgment dengan manusia. To judge. Oke. Untuk mengerti ini, kita lanjut lagi. Apa artinya roh Tuhan nggak akan selalu
strive. Karena terjadi fornication ini. Karena terjadi bahwa harusnya terjadi enmity dong. Harusnya terjadi kebencian terhadap dosa dan dosa benci kepada kebenaran. Harusnya Kain benci kepada Seth. Kenapa sekarang sudah menikah? Bisakah dua yang tidak setuju berjalan sama-sama? Nampaknya bisa di sini. Itu namanya Babylon Fallen. Itu namanya Babylon Fallen. Nah, oleh sebab itu, roh Tuhan tidak akan selalu strive. Nah, apa artinya strive? Nah, kita lihat berikut ini. Di pamflet ya dikatakan malaikat sedih dan nggak mau lihat dari mereka, dan mereka sekarang masuk dalam kegelapan. Jadi malaikatnya sedih dan nggak mau lihat mereka lagi, dan mereka sekarang masuk dalam kegelapan. Mereka menolak cara di mana Tuhan telah memilih untuk memperbaiki mereka. Artinya, kalau Tuhan mau memperbaiki dan mereka tolak cara Tuhan untuk mengkoreksi mereka, malaikat sedih. Dan mereka punya discernment. Discernment itu artinya mereka punya pandangan untuk bisa membedakan benar dan salah. Kan? Jadi mereka punya discernment spirit. Artinya mereka punya roh Tuhan ya. Hanya roh Tuhanlah yang bisa bilang ini salah dan benar. Itu sama dengan hukum kan. Hukum bisa bilang ini salah atau benar kan. Artinya itu, tapi yang bilang benar salah itu bukan letternya tapi spiritnya. Artinya di Yohanes 16 ayat 8 kan dikatakan di situ bahwa roh Tuhanlah yang bilang ini dosa. Artinya discernment spirit adalah roh yang bilang ini benar dan itu salah. Sama dengan di Yesaya 30 ayat 21 dibilang jalan ke kiri, jalan ke kanan, itu roh Tuhan yang bilang. Artinya spirit. Jadi waktu dibilang discernment spirit, artinya di Kejadian 6 ayat 3 waktu terjadi fornication dibilang gini. Roh discernment spirit, roh yang membedakan antara baik dan jahat akan tidak ada lagi di antara manusia. Betul? Artinya roh yang bisa menentukan ini benar dan ini salah nggak akan ada lagi. Sehingga orang nggak tahu lagi ini salah atau benar. Semuanya yang benar menjadi salah, semua yang salah menjadi benar. Itu yang terjadi di zaman Nuh. Itu sebabnya mereka punya pikiran itu tambah lama, selalu setiap hari tanpa henti-hentinya jahat senantiasa. Karena yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Artinya di saat terjadi fornication, nggak bisa lagi bilang ini benar atau ini salah, karena udah nggak ada bedanya. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Dan dibilang apa? Dan karena itu terjadi, dia bilang apa? Dia punya pikiran terpengaruhi dan dia punya judgment terputar balikan. Artinya, di saat terjadi fornication, di saat yang firstborn spiritual sudah mempersatukan dirinya dengan yang firstborn lahiriah, konsepnya nggak bisa lagi umat Tuhan membedakan baik dan jahat. Roh Tuhan ditarik. 1 Korintus 2 ayat 14. Orang yang natural lahiriah nggak menerima hal-hal dari roh Tuhan. Karena bagi mereka itu satu kebodohan. Dia tidak bisa mengerti hal-hal roh, karena hal-hal roh hanya bisa dimengerti. Ini discernment. Hanya bisa dimengerti kalau dia memiliki roh discernment yang bisa membedakan baik dan jahat. Kalau dia tidak mempersatukan diri dengan orang-orang yang tolak roh Tuhan. Jadi dengan saya mempersatukan diri dengan orang-orang yang tolak kebenaran Tuhan, saya pun punya judgment akan terputar balikan, sehingga saya akan bilang juga, ngomong sama dengan orang yang tolak kebenaran, bahasanya sama. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. 1 Korintus 2:15 katakan, the spiritual person judges all things. Artinya orang yang memiliki roh, dia bisa bilang ini benar atau salah. Sementara orang yang flesh, sama dengan
Sama dengan waktu Hawa kan, di saat dia sudah mulai berbincang-bincang dengan setan, rohnya sudah beda. Dia nggak bisa bilang lagi bahwa ini salah, padahal dia tahu tadi bahwa ini salah. Sekarang dia makan, artinya dia nggak bisa bedakan lagi. Fornication benar-benar mematikan. Nah, siapa ini Sons of God? Ini Sons of God adalah turunan Seth, tapi keturunan Seth lebih spesifik, saya mau bilang secara spiritual. Walaupun di perjanjian lama banyak yang bicara secara lahir, tapi kita tahu keselamatan itu berdasarkan spiritual. Siapa Sons of God? Atau keturunan Seth secara spiritual. Semua yang dituntun langkahnya oleh roh Tuhan, dia adalah Sons of God. Sons of God apa? Firstborn. Tuhan Yesus, Matius 4:1. Tuhan Yesus di led up of the Spirit. Tuhan Yesus dituntun roh ke padang belantara, lalu digoda iblis kan. Artinya Tuhan Yesus anaknya Bapa. Sons of God. Yaitu firstborn. Kita tahu setelah Tuhan Yesus dibaptis, keluar dari air, lalu roh Tuhan hinggap di dia. Kan? Lalu apa yang terjadi? Karena seperti burung kan. Kalau hinggap itu, kalian mengerti artinya. Roh Tuhan mengisi dia. Lalu Bapak bilang apa? Ini saya punya anak. Ini saya punya firstborn nih. Yang aku kasih. Dan saya sangat senang. Dia sangat menyenangkan hatiku dengan dia selalu melakukan kehendakku. Itu please artinya. Artinya Sons of God itu yang dituntun oleh roh Tuhan. Sehingga dia bisa bilang ini benar salah. Makanya jawaban Tuhan Yesus telah tertulis. Tertulis apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa kalau mengerti spiritualnya? Spirit. Artinya selalu kita bisa bilang yang benar kalau kita hidupnya dituntun roh Tuhan, selalu bilangnya benar. Dan orang yang nggak bisa terima itulah orang yang tidak hidup dituntun oleh roh Tuhan. Karena yang benar dibilang salah. Walaupun dia nggak bisa buktikan. Itu dia. Oke. Matius 4 ayat 2. Lalu abis itu, setelah Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus dan dikonfirmasi bahwa dia adalah anak Bapa, firstborn, Sons of God, karena rohnya, bukan berdasarkan dagingnya, sekarang dagingnya lapar. Sekarang dagingnya lapar seperti siapa? Seperti Esau. Esau karena lapar jual hak sulungnya. Nah, Tuhan Yesus benar-benar firstborn. Dan setan bilang, boleh dong jual kamu punya firstborn, nanti dapat makanan. Okay. Apakah sama Esau dengan Yakub, setan, dan Hawa? Sekarang setan dan Tuhan Yesus. Apakah diserang semuanya? Firstborn kan semua. Boleh dong kamu jual firstbornnya, ikut anjuran saya. Karena konsep kan. Lalu nanti kamu bisa makan. Sama. Ayat 3. Waktu penggoda datang, dibilang, kalau kamu anak Bapa. Artinya kalau kamu memang dituntun roh Bapa. Jadi yang saya tadi bilang begini, kalau kamu memang dituntun roh Bapa, coba layani daging kamu. Coba lihat itu. Bayangkan, kira-kira Tuhan nggak tahu apa yang dia sedang bilang. Kan? Kalau kamu anak Bapa, artinya kamu harus buktikan bahwa kamu dituntun roh Tuhan, bukan memenuhi kebutuhan daging. Setan begini lagi. Kalau kamu dituntun roh Bapa, layani daging kamu. Bagaimana? Supaya kamu bisa makan. Wow. Bukan main. Ayat 4, Tuhan Yesus bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi walaupun saya lapar, saya nggak akan jual saya punya hak sulung untuk makan. Sama dengan Esau. Sama dengan Hawa. Saya nggak akan lakukan itu. Karena saya dituntun oleh roh dan rohlah yang menentukan itu. Dan untuk bilang manusia hidup dari setiap firman, roh, saya anak Bapa, saya firstborn. Firstborn nggak akan jual firstbornnya dengan memenuhi dagingnya. Enyahlah engkau setan. Bagaimana? Bisa lihat itu? Ini dari Kejadian 3:15. Semua
firstborn diserang sampai Tuhan datang, yang dikejar adalah firstborn. Jadi 6 ayat 3. Dan Tuhan bilang, saya punya roh nggak akan selalu strive. Apa? Nggak akan selalu berdiam dalam manusia sehingga manusia nggak bisa. Dia nggak bisa melayani spiritnya sehingga dia akan melayani dagingnya. Jadi kalau dibilang di zaman Nuh itu roh Tuhan nggak pernah akan berdiam dalam manusia, artinya manusia yang tadinya hidup berdasarkan firman Tuhan, sekarang mereka bilang apa? Tapi kan saya lapar, Tuhan harus ngerti dong, saya harus memenuhi, saya punya kebutuhan daging. Ah, ini Hawa, ini Esau, ini Kain, dan inilah orang-orang di akhir zaman. Karena kebutuhannya mereka jual hak sulungnya, dan hak sulung itu berdasarkan roh. Saya hidup berdasarkan roh, itu yang membuat saya hak sulung. Dan kalau saya tinggalkan roh hanya untuk memenuhi kebutuhan daging, saya telah mencoret nama saya dari Yerusalem di surga. Galatia 3:3 dikatakan, apakah kamu sangat bodoh? Kamu yang mulainya dengan spirit, sekarang kamu mau disempurnakan dengan flesh. Ini sama dengan, saya sudah dituntun seumur hidup saya, Tuhan Yesus, sampai umur 30. Sekarang di padang belantara, saya mau layani flesh. Bukankah setan bilang, oke, kamu dari lahir nggak berdosa dan spirit. Sekarang layani flesh kalau kamu memang anak Bapa. Kalau kamu firstborn, layani daging. Tuhan Yesus bilang apa? Karena saya firstborn, jangan harap saya layani daging. 1 Yohanes 3:11. Inilah pekabaran yang kamu dengar dari awalnya. Dan dari awal siapa? Kain dan Abel. Kasihilah satu dengan yang lain. Jangan mengasihi seperti Kain atau keturunan Kain. Yang jahat itu yang membunuh saudaranya. Artinya untuk bilang love one another ialah untuk sama-sama bikin yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Ini bukan peluk-pelukan, cium-ciuman, lalu kita saling mengasihi. Itu bukan mengasihi kalau doktrinnya berbeda. Yang mengasihi itu karena rohnya sama. Karena love adalah buah-buah roh. Dan sama-sama rela kelaparan untuk mempertahankan firstborn. Bukan karena saya nggak mau menyinggung dia, takut menyinggung karena bilang yang benar sehingga dia akan hilang karena nggak tahu yang benar, yang penting nggak tersinggung. Itu bukan love. Love itu bikin yang benar, bukan bikin yang salah untuk memenuhi daging, lalu itu namanya love. Nampaknya banyak orang nggak ngerti ini. Karena pekerjaannya adalah apa? Evil. Artinya yang evil, yang membunuh, yang Kain, yang tidak love one another, ialah yang mengolok-olok saudara-saudaranya yang keep the feast. Itu love one another-nya enggak. Karena Kain bunuh, benci, olok-olok. Saksi dusta, fitnah, jelek-jelekin orang-orang yang mempersembahkan firstborn, yang sedang melakukan feast, diolok-olok. Itu namanya bukan love. Kalau dibilang apa? 1 Yohanes 3:13. Jangan heran saudara-saudara. Kalau dunia benci kamu, jangan heran. Kenapa? Karena dunia adalah keturunan daripada setan, daripada Kain, daripada Esau. Jangan heran. Dragon. Inilah Kejadian 3:15. Jangan heran kalau keturunan dragon yang membenci feast, mengolok-olok dan fitnah dan bikin-bikin cerita dari khayalan mereka. Ini adalah keturunan daripada serpent di Eden. 1 Yohanes 3:9 dikatakan, barang siapa lahir dari atas, from above, God, tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia keep the commandment, statutes dengan judgment. Dan statutes judgment-nya apa? Statutes-nya keep the feast. Karena benihnya remaineth. Remaineth. Apa artinya remaineth? Di sini dikatakan, Kejadian 6:3, saya punya spirit tidak akan tetap remain. Artinya firman Tuhan yang selalu berdiam, roh Tuhan yang selalu berdiam akan menuntun orang itu untuk
tidak pernah akan menjual dia punya hak sulung karena dia punya daging terkorek. Inilah apa yang terjadi dari awal sampai tutup sejarah dunia ini. Ini adalah Kain dan Abel. Sama-sama membawa persembahan dengan caranya sendiri dan waktunya sendiri. Sementara satu berdasarkan perintah Tuhan pada waktunya yang ditetapkan Tuhan. Cuma ada dua kelompok. Sama-sama mengaku sembah Tuhan. Satu dengan caranya dan kapan saja. Satu dengan caranya Tuhan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan. Kain dan Abel. Dia yang berdosa, anaknya setan. Keturunannya setan. Yang akan benci, enmity, terhadap keturunannya wanita yang murni. Dan wanita ini apa? Berdiri di atas bulan. Makanya dragon marah dan mau bunuh firstborn-nya, karakternya. Inilah the great controversy yang akan ditutup dengan segera. Mari kita lihat, the dragon is wrath. Naga marah. Wahyu 12:17. Dan dragon, keturunan daripada serpent, ular, marah kepada wanita, keturunan daripada wanita, dan memerangi sisa daripada benih-benih wanita yang memelihara commandment, statutes, dan judgment, dan memiliki kesaksian Kristus. 12:9. Dragon ini, setan, iblis, menipu seluruh dunia. Menipu seluruh dunia. Wahyu 12:3. Dan apa yang terjadi? Dan dia punya cara menipu ialah melalui sorceries. Dan yang mau dibunuh adalah firstborn. Dan belakangan ini dibilang peningkatan jumlah bayi dalam kandungan punya kematian meningkat secara 2000%. Wow. Apakah sejarah sedang terulang kembali? Dikatakan di sini, kalau kamu berdiam dalam aku, rohku berdiam dalam engkau. Rohku berdiam dalam engkau. Dan kalau rohku berdiam dalam engkau, kamu tidak berdosa. Barang siapa born of God, firstborn, tidak berdosa. Barang siapa born again, enggak akan berdosa. Karena benihnya berdiam dalam dia. Karena rohnya berdiam sehingga dia bisa bedakan benar dan salah. Bukan seperti di Kejadian 6 ayat 3 di mana roh Tuhan ditarik. Dan waktu roh Tuhan ditarik itu melambangkan mereka tolak roh Tuhan sehingga mereka nggak bisa bedakan lagi benar dan salah. Sehingga mereka pikir mereka menurut sementara mereka berdosa. Karena penurutan mereka sesuai dengan mereka punya pilihan. Karena Tuhan sangat spesifik. Nggak bisa kamu bikin semau kamu lalu pikir kamu sembah Tuhan. Kamu nggak bisa masuk pintu gerbang kapan saja. Karena terbukanya hanya pada hari Sabat, hanya pada hari-hari feast, hanya pada new moon. Nggak bisa kamu ketuk-ketuk pintu kalau belum waktunya untuk terbuka pintunya. Oke, kita mau lihat slideshow ya. Kita mau lihat apa yang terjadi di akhir zaman. Bagaimana ini sedang terjadi sekarang. Itu truckers ya, orang-orang truckers konvoy. Mereka ke ibu kota Kanada yang namanya Ottawa dan mereka protes ini mandat suntikan kan. Mereka protes. Dan mereka bilang apa? Kita nggak setuju dengan ini, kita dipaksa untuk disuntik. Jadi mereka protes dan kita sudah tahu ceritanya kan. Oke, jadi mereka nggak setuju ini protes dan kita tahu protes ini adalah cara untuk depopulasi kan, sama dengan Firaun, sama dengan Herod, semua depopulasi. Mereka nggak setuju dengan ini. Oke. Lalu apa yang dia bilang di sini? Biden bilang, singkirkan kamu punya kebebasan untuk memilih, disuntiklah. Bayangkan, coba pikir ini. Nggak usah gunakan hak memilih kamu yang kamu terima dari Tuhan, nggak usah. Disuntiklah. Demi suntik, singkirkan kamu punya hak asasi. Artinya, pusing amat dengan hak memilih untuk kebaikan semua orang, buanglah hak memilih saya.
Kalau saya sudah kehilangan hak memilih, artinya saya punya hak milih sudah diberikan kepada siapa dan? Kepada yang bilang singkirkan, betul? Nah ini Perdana Menteri daripada Kanada, namanya Trudeau, dia bilang apa? Kenyataannya bahwa kita sedang menyerang kamu punya hak asasi manusia, walaupun kamu bisa lihat bahwa kita sedang menyerang kamu punya hak asasi manusia, kita akan tetap melakukannya. Coba lihat itu. Kan? Tadi dibilang, kamu punya hak asasi buang aja. Dan dengan buang hak asasi, disuntiklah. Nggak usah pakai hak asasi. Lalu ini Perdana Menteri Kanada bilang, kita memang sedang buang hak asasi kamu, tapi kamu mau bikin apa? Kita akan tetap bikin. Jadi ini soal apa? Ini soal disuntik. Dan kalau untuk disuntik, artinya ini sama dengan Tuanis mau dibunuh, Musa mau dibunuh, Esau mau membunuh Yakub yang menjadi Israel. Ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Sehingga kamu nggak ada hak memilih lagi. Kamu nggak ada hak memilih. Oh, saya mau korbankan domba. Oh, nggak bisa. Kamu harus korbankan buah-buah dari kamu punya kebun. Oh, enggak. Ini saya punya hak pilih kalau saya mau pilih domba. Enggak, bodoh. Nah, saya lihat itu. Ini sedang terjadi sekarang. Karena kalau kita mengerti dari hak sulung, kalau kita mengerti dari firstborn, kita mengerti apa yang sedang terjadi di sejarah dunia ini yang sedang digenapi di hari zaman. Oke. Mari kita lihat sini. Okay? Nah, kita lihat ini. Coba dengar ini ya. Jadi kita mau singkirkan hak memilih. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa dengar ini. When I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the world. Oke, jadi yang dibilang di sini adalah Merkel, dia adalah Perdana Menteri dari Jerman. Putin, dia adalah presiden daripada Rusia. Dia bilang, Putin dengan Merkel, mereka itu orang-orangnya dia, WEF. Ini orang-orangnya dia. Putin dengan Merkel itu global leaders, itu kita punya orang semua katanya. Jadi Rusia itu di bawah siapa? WEF. Jerman di bawah siapa? WEF. Oke. Jadi kalau mau pikir bahwa Rusia akan serang Amerika, bisa WEF serang WEF? Nggak bisa kan? Karena dia bilang itu orang-orang kita semua. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina. And so. Jadi bilang, tapi sekarang ada global leaders yang muda-muda. Salah satunya siapa? Trudeau di Kanada. Tadi kan? Lalu Presiden Argentina juga. Ini orang-orangnya WF yang sedang menguasai negara-negara di mana mereka berkuasa. Ini semua orang-orangnya dia. Jadi kalau dibilang kamu harus disuntik dan kita ambil hak kamu, ini asal usulnya. Ini orang-orang mereka semua. Dia bilang sendiri. Dan kita sudah masuk menyelusupi kabinet-kabinet negara. Kabinet-kabinet negara, MPR, DPR, whatever. Kita sudah masuki semua. Okay? So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young leaders of the world. Jadi bilang lebih dari setengah kabinetnya Trudeau di Kanada orang-orangnya WEF. Kanada lebih setengah daripada kabinetnya Trudeau orang-orangnya WEF. That's true in Argentina. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and it's true in France. Jadi benar di Argentina juga, benar di Prancis juga. Maybe it's the president, the young global leader, but what is important? Jadi yang dia bilang apa?
kita sudah menguasai, sudah masuk menyelusupi, sudah menguasai, sudah mayoritas di kabinet-kabinet pemimpin-pemimpin negara, kita sudah menguasai dunia ini. Tuh. Artinya, apakah Herod pemimpin negara? Apakah Firaun pemimpin negara? Betul? Dan apakah sama-sama mau membunuh bayi-bayi firstborn? Kalian sudah bisa lihat dragon sedang bekerja di sini. Okay. Trudeau yang di Kanada bilang dia memberikan hak asasi kepada bank-bank untuk membekukan dana tanpa perintah daripada court itu apa bahasa Indonesia? Dari dia punya badan judikatif untuk membuat orang-orang yang protes suntikan ini dikeringkan dana mereka. Artinya kalau kamu protes, kita akan tutup kamu punya akun-akun di bank sehingga kamu nggak bisa makan. Kamu nggak bisa. Kebutuhan kamu nggak bisa. Nah kalau nggak bisa makan artinya apa? Artinya ini saya punya kebutuhan jasmani, Tuhan Yesus lapar. Esau lapar. Jadi dengan bikin orang lapar, apakah tujuannya jual hak sulungmu? Bukankah tujuannya untuk jual hak sulung kalau tahu ceritanya, benar? Dan cara untuk menipu jual hak sulung apa? Sorcerer. Sorcery karena Esau apa? Sorcerer, betul? Bayangkan, apakah sedang terjadi di akhir zaman sekarang? Sedang terjadi penjualan hak sulung melalui sorcery. Dan apa yang terjadi di Eden? Penjualan pertama, sorcery. Necromancy, witchcraft, magic. Itu semua sorcerer. Dengan cara sorcerer lah, kita menjual kita punya hak sulung. Sekarang kita lihat. Dia adalah, ini dari Kanada ya. Federal government. If your truck is being used in these protests. Kalau kamu punya truk, kamu gunakan dalam protes suntikan ini. Your corporate accounts will be frozen. Kamu punya account akan dibekukan. The insurance on your vehicle will be suspended. Kamu punya asuransi untuk asuransi mobil kamu akan ditiadakan, dibatalkan. The consequences are real and they will bite. Konsekuensinya benar-benar ini bukan bercanda kita dan kamu akan rasa pahitnya. It is time for you to go home. Sebaiknya kamu jangan protes lagi. Kamu nggak bisa protes lagi karena kalau kamu protes, kamu nggak akan ada uang, nggak bisa makan. Kecuali kamu dengan protes. Artinya kata lain nggak protes apa? Kata lain nggak protes konsepnya. Jual hak sulung. Artinya kalau kamu protestan, jangan protestan lagi. Jangan ngomong seperti domba. Dan kalau kamu ngomong seperti naga, kamu bisa jual beli. Tapi terima kasih. Kamu sudah jual, kamu punya hak sulung. And let me also be clear that we will have zero tolerance. Toleransi nol. For the establishment of new blockades or occupations. Sudah bisa lihat, saudara-saudara? Apa yang terjadi katakan di sini? Cash machine, ATM akan ditutup. Mereka sedang menuju di mana nggak ada lagi uang tunai. Kan sudah tahu, kita sudah menuju situ. Artinya yang dikejar apa? Makan dan minum. Karena kita butuhkan uang untuk makan dan minum. Dan tujuan kejarnya apa? Nggak makan, nggak minum. Artinya oke lah supaya makan dan minum apa? Jual hak sulung. Coret namamu dari Jerusalem above. Kita lihat 2022.
ada food shortages. Ini tempat-tempat jual makan ini di toko-toko kosong semua. Sudah mulai kosong. Jadi tujuannya apa? Esau lapar, nggak ada makanan. Tuhan Yesus lapar, jual hak sulung. Esau lapar, jual hak sulung. Hawa suruh makan, jual hak sulung. Betul? Di akhir zaman, the remnant of the seed. Nggak boleh jual beli, jual hak sulung. Dengan jual hak sulung, kamu bisa makan. Kamu makan buah, Hawa. Esau makan red lentils. Tuhan Yesus bisa makan batu jadi roti. Semua tentang makan. Kebutuhan jasmani. All these things. Kalau jual hak sulung. Trudeau bilang, dia punya pemerintahan, dia mau tiru pemerintahan Cina katanya. Karena Cina punya sistem diktator sangat mantap, dia bilang, kita harus menjalankan sistem diktator Cina di akhir zaman ini. Sekarang. Cina dikenal sebagai apa? Oke, sebelum Cina. Cina sekarang kerjasama dengan PBB untuk menjaga kedamaian. Nah, kita tahu PBB apa? Termasuk dragon kan? Jadi dragon itu apa? Diktator. Diktator. Dan kita tahu setanlah diktatornya. Artinya kalau mau makan, oke, jual hak sulung. Meminum, jual hak sulung. Dan Cina kita kenal sebagai apa? Cina kita kenal sebagai apa? Dragon. Apakah ujung-ujungnya dragon yang goda, lapar ya, mau makan? Gampang. Jual hak sulung. Jual hak sulung. Common good. Dibilang, Cina yang dragon, mereka modelnya, mereka patokannya common good. Jadi ini sistem common good, Paus punya common good. Mereka menggunakan Cina sebagai patokannya diktator, dragon lah pola common good. Jadi dragon lah yang memiliki prinsip common good. Apa sih common good? Pope Francis bilang, kita harus mempromosikan common good untuk menyembuhkan luka parah coronavirus. Luka parah yang sembuh ini, Wahyu 13:3, luka parahnya ialah dengan cara common good. Dan common good-nya cara apa? Cara Cina. Cina diktator dan dia punya elite leaders, global leaders yang sudah penetrate atau sudah masuk ke dalam dia punya sistem kabinet. Itu sistem Cina. Itu sistem dragon. Itulah sistem kepausan untuk luka parah sembuh. Dan menggunakan ini C19 ini sebagai alasan untuk menggunakan prinsip itu. Dan C19 apa? Sorcery. Artinya dengan cara sorcery, mau makan, oke, jual hak sulung. Ya. Kita lihat ya di buku Catechism Gereja Katolik. Apa yang dibilang di situ? Mengenai kebebasan beragama dengan common good untuk semua, orang-orang Kristen harus recognize hari Minggu dan holy days-nya gereja. Tunggu dulu. Supaya luka parah sembuh untuk kebaikan common good yang berdasarkan diktator Cina yang lambang dragon, yaitu diktator yang sedang menguasai seluruh dunia, sehingga kamu nggak ada pilihan lagi, sehingga kamu terima sorcery. Make sure kamu pelihara hari Minggu dan hari-hari feast-nya gereja. Paus bilang, manusia berdosa terhadap bumi
karena sedang merusak dan menghancurkan dan membinasakan semua dia punya resources dari dunia ini. Artinya dunia ini hancur gara-gara dosa manusia. Dan itulah yang menyebabkan kenapa ada bencana C-19. Itu sebabnya kita harus kasih suntikan dengan catatan kamu jual sulung kalau mau bebas. Dan dia bilang apa? Ini pandemik ini adalah cara kita untuk beristirahat, jangan merusak bumi lagi. Jadi ini istirahat ini penting supaya jangan ada pandemik. Jadi pandemik ini digunakan sebenarnya untuk orang istirahat karena bumi kita dirusakkan. Bumi kita dirusakkan. Karena nggak istirahat, terlalu banyak kerja. Jangan 7 hari kerja, 6 hari. Harus 1 hari istirahat. Dan di Laudato Si dibilang apa? Hari Minggu itulah hari istirahatnya. Dan kalau kita istirahat itu, dia bilang apa? Istirahat itu sebenarnya akan memperbaiki bumi ini. Nah, kita akan kasih tunjuk ke slide berikutnya. Dengan istirahat, bumi ini istirahat. Ini dia. Kalau kita istirahat, bumi kita, common home, common good, pun akan dipulihkan kembali. Jadi, common good itu polanya Cina, diktator, pemaksaan, nggak ada hak memilih. Sama dengan Kain membunuh Abel secara diktator. Itu Laudato Si. Dan dengan membunuh Abel, dunia akan dipulihkan kembali katanya. Dengan disingkirkannya Tuhan Yesus, Musa, firstborn, bumi akan istirahat dari penderitanya. Dia bilang apa? Paulus bilang, dunia membutuhkan conversion. Conversion adalah pertobatan ecological conversion. Jadi dunia ini harus berpaling kembali dalam hal ecological. Ecological adalah dunia. Dia punya ekologi. Dia punya kesehatan tubuh dunia ini dalam bentuk ekologi. Itu dunia kita harus convert. Artinya kita harus memperbaiki hancurnya bumi, namanya ecological conversion. Jangan lupa, eco. Paulus bilang conversion yang tadi ya, ecological conversion. Conversion itu kayak convert, bertobat, berpaling. Secara ecological. Paulus bilang conversion, pertobatan manusia untuk menyembuhkan bumi. Jadi bumi kita harus istirahat supaya jangan dikerjain 6-7 hari. Dan bumi ini bisa kembali lagi normal kalau kita izinkan dia istirahat 1 hari, hari Minggu. Dan itu namanya apa? Common good. Dan ini caranya untuk menjalankan cara Cina, cara dragon, dengan orang-orang yang tidak mau kita singkirkan. Kita singkirkan ini firstborn Yerusalem ini. Karena mereka nggak mau kerja sama. Lalu, eco ya. Ingat eco? Ecological. Dia bilang apa? Ini stop ecocide. Nah, kalau side itu seed. Seed itu apa? Pestisida. Pestisida. Artinya pestisida ada sida pembunuh. Pest adalah dia punya hama kan? Pestisida artinya pembunuh hama. Kalau ecocide apa? Ekosida. Ekosida adalah membunuh dia punya iklim dan kesehatan bumi. Artinya dia bilang kita harus berhentikan, dan lihat ini. Kayu salib terbalik. Kita harus berhentikan ekosida. Kita harus berhenti membinasakan bumi kita. Dengan membuat hukum. Undang-undang. Dan untuk beristirahatnya bumi, beristirahat hari apa supaya tidak ekosida? Hari Minggu. Artinya supaya bumi tidak di ekosida, kita harus buat
hukum undang-undang untuk menjaga bumi punya kesehatan, undang-undang hari Minggu. Kalian tahu kemana ujung-ujungnya ini? 165 kata-kata bisa membuat kita punya environment binasa, dan itu adalah satu kejahatan crime international. Artinya kalau kita merusak bumi ini akan dituduh sebagai crime, kejahatan yang fatal. Dan mereka akan bikin undang-undang untuk nggak boleh hal-hal yang merusak bumi ini. Dan harus istirahat 1 hari, hari Minggu. Akan ada undang-undang. Semua ini. Dan kalau kamu tidak mau turut, kita punya covenant ini, kamu nggak boleh makan. Nggak boleh minum. Dan barang siapa sangat seperti Esau, mengutamakan kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasmaninya, akan menjual hak sulung surgawinya hanya untuk a morsel of meat. Hanya untuk segenggam makanan. Ekosida. Dulu Pope Francis, sekarang Macron mau hukum ekosida. Mau hukum jangan binasakan bumi ini dengan beristirahat hari Minggu. Hukum ekosida, kata lainnya, undang-undang hari Minggu. Ekosida adalah satu kejahatan terhadap damai, dan itu harus dihentikan dengan segera. Ekosida. Dengan beristirahat hari Minggu. Bumi ini yang dihancurkan karena dia adalah ibu. Mother Earth. Bumi yang dirusakkan adalah bumi ibu. Dan siapa nama bumi ibunya? Ibu Maria. Ibu Maria sedang melihat krisis global warming. Melalui apa? Marian devotion. Kita tahu Marian kan? Suka dalam khayal muncul-muncul lalu bilang harus berbakti hari Minggu kan? Masih ingat itu di Prancis dulu? Jadi yang sedang dibinasakan siapa? Bumi. Siapa? Mother Maria. Dialah ibunya. Ini yang sedang dibinasakan. Ibu Maria. Bunda Maria. Sedang dibinasakan. Dan untuk demi kebaikan Bunda Maria, marilah kita istirahat 1 hari per minggu. Jangan kasih rusak bumi ini. Agar Ibu Maria bisa senang dengan berbakti hari Minggu. Orang-orang dalam posisi bertanggung jawab akan menginjak-injak hari Sabat dan akan mendesak anggotanya untuk berbakti hari Minggu. Mereka akan tunjuk kepada bencana alam di darat, di laut, angin tofan, angin, banjir, gempa bumi, api. Semua ini menunjukkan bahwa kita tidak mengistirahatkan bumi pada hari Minggu. Itu sebabnya ibu kita dibinasakan. Ibu kita apa? Bumi ini. Bumi inilah Ibu Maria. Dan orang-orang yang tidak mau menjual hak sulung mereka lah yang akan dituduh sebagai penyebab kehancuran bumi ini. Karena mereka tidak mau beristirahat pada hari Minggu. Dengan mereka juga tidak peduli terhadap kebutuhan bersama common good. Sehingga mereka harus disingkirkan. Abel disingkirkan. Tuhan Yesus mau disingkirkan. Musa mau disingkirkan. Umat Tuhan di hari zaman pun sebagai pengendapan terakhir daripada Kejadian 3:15 akan juga mau disingkirkan. Jadi inilah yang sedang terjadi. Kalau kita mengerti nubuatan, ini yang sedang terjadi sekarang. Semua ini adalah tentang apa? Firstborn.
sedang mau menjual hak sulungnya. Ini semua tentang itu. Oke, kita kembali lagi ke kita punya pelajaran tadi ya. Let my people go. Lihat di sini ada seorang yang membawa anaknya dan anaknya langsung merontak-rontak jatuh ke bumi dan mulai berbusa-busa mulutnya. Dan dia tanya bapaknya, berapa lama anak ini seperti ini? Dia bilang, sejak anak kecil. Seringkali dilempar ke air, ke api, mau dibinasakan dia. Tetapi kalau engkau bisa lakukan sesuatu, tolonglah kami. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sanggup percaya, nggak ada yang mustahil bagi yang percaya. Langsung bapak daripada anak ini bilang dengan air mata, aku percaya Tuhan, tolonglah ketidakpercayaanku. Artinya anak ini dirasuk setan. Dan waktu Tuhan Yesus melihat banyak orang datang, dia menegur, dia menghardik roh jahat itu. Bilang, kamu roh bisu dan roh tuli. Saya perintahkan kamu, come out, keluar. Pisahkan diri dari anak ini, dan jangan masuk lagi. Artinya Tuhan mengusir roh itu dengan bilang, pisahlah dari anak ini. Pisahlah dari anak ini. Pisahlah dari anak ini, dan yang memisahkan hanya bisa roh Tuhan. Di saat roh Tuhan masuk, roh setan kabur. Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, dia bilang kepada Firaun, let my people go. Come out of her, my people. Artinya umat Tuhan yang mau dibunuh Israel kan, waktu dibilang anakku akan aku panggil dari Israel, ini Israel, umat Israel. Saya akan panggil, saya punya firstborn dari Israel. Cara panggilnya apa? Let my people go. Come out of her, my people. Keluaran 4:22. Bilang kepada Firaun, yaitu dragon. Bilang kepada dragon, Israel saya punya firstborn. Izinkan dia keluar. Israel saya punya anak sulung. Jangan tahan-tahan dia. Come out. Keluar roh iblis. Umat Tuhan keluar dari Mesir. Dari dragon punya ancaman. Ini adalah panggilan keluar terakhir. Terakhir. Ayat 23. Dia bilang apa? Let my son go. Biarkan anak saya keluar. Saya punya firstborn. Biarkan anak sulung keluar. Ini panggilan terakhir. Wahyu 18:4. Dan ada suara dari surga berkata, come out of her, my firstborn. Keluarlah dari Babylon, dari Mesir, my firstborn. Dan apa dikatakan di sini, Matius 1:21, Tuhan Yesus, dia akan menyelamatkan dia punya firstborn dari dosa-dosanya. Dengan mereka nggak berdosa lagi, dengan memberikan firman Tuhan, roh Tuhan, hukum, statutes, dan judgment. Ada saya punya firstborn yang di luar kandang. Firstborn itu saya harus bawa ke dalam sini. Dan mereka mengenal suaraku. Karena suaraku adalah rohku berada di dalam mereka juga. Firstborn akan keluar. Firstborn akan keluar karena roh lah yang mempersatukan. Kalau bukan firstborn, nggak akan keluar. Karena yang bisa mengenal suara panggilan keluar hanyalah yang namanya tercatat di surga. My sheep, dombaku, firstborn akan mendengar suara rohku. Dan mereka akan mengikuti aku. Sebagaimana Tuhan Yesus dituntun oleh roh. Mereka lah anak-anak Bapa. 14:6. Everlasting gospel, Injil yang kekal. Diajarkan atau dikabarkan pada mereka semua yang berdiam di bumi ini. Dan apa panggilan, apa pekabaran everlasting gospel? Kita tahu gospel kata lainnya tidings kan? Tidings out of the east and out of the north. Apa east? Tuhan Yesus sudah mau datang. Bayi sudah mau lahir. Betul? Artinya mereka ada tanda-tandanya. Mereka keep the feast. Bulanan dan tahunan dan mingguan. Dan karena mereka memiliki matahari, bulan, dan bintang, mereka keep the feast. Bulanan, mingguan, tahunan. Betul? Dan mereka tahu tandanya bahwa sudah mau lahir dan diserang naga. Mereka bilang apa?
tidings out of the east and out of the north. Kita akan belajar apa the north, walaupun kita sudah belajar di DBS. Dia akan panggil yang dari, dia dibilang, Tuhan Yesus datang. Ini gereja firstborn, ini gereja Wahyu 12, tidings out of the east dan out of the north. Lalu apa yang terjadi? Setelah ada panggilan itu dari timur dan dari utara, apa yang terjadi? Dan dia akan menghalang-halang umat Tuhan untuk keluar setelah mereka mendengar panggilan itu. Tapi dia akan ditumpangkan. Dia yang menghalang-halang tidak bisa menghalang-halang. Sama dengan Herod. Dia mau membunuh bayi Kristus yang dibinasakan. Sama dengan Musa. Mau dibunuh, nggak berhasil. Malahan anak dari Firaun wanita inilah yang membesarkan anaknya. Bagaimanapun umat Tuhan di akhir zaman. Jual hak sulungmu. Tidak akan jual hak sulung. Nggak bisa. Ini yang paling penting. Kita sudah belajar bahwa manusia bukan hidup dari roti jasmani, tetapi dari setiap firman. Roh Tuhan itu yang menentukan saya hak sulung. Nggak bisa saya jual ini. Hanya untuk memuaskan lapar saya sementara. Setelah itu ayat 15 dia bilang apa? Bumi ini sudah masak. Sudah matang. Panen. Bumi ini sudah panen. Artinya kalau panen sudah dicurahkan Roh Kudus yang lateran sehingga menjadi matang kan. Ripen. Artinya pekabaran inilah pekabaran lateran yang mematangkan dia punya tanaman-tanaman atau dia punya benih yang sudah menghasilkan buah sekarang menjadi matang lalu dipanen. Gospel kan? Lihat di sini cross object lesson dikatakan bukan hanya menunggu tapi bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Semua yang mengaku memiliki nama dan buah kemuliaannya, kita semua yang mengaku ini, kalau kita menabur seluruh dunia dengan benih gospel, everlasting gospel, yaitu tidings out of the east, yaitu gereja di atas bulan, dengan cepat dia punya panen akan menjadi matang dan akan dikumpul, di-gather. Lalu apa yang terjadi? Time of trouble. Matius 24, Great Tribulation. The end. Dan bagaimana caranya umat Tuhan untuk bisa mengabarkan ini? Kita sudah tahu caranya. Harus terima letter rain sebelum kita bisa kabarkan sepenuhnya, walaupun sudah mulai swell in the Lord. Di Keluaran 4 ayat 22 dikatakan, biarlah umatku Israel, anakku firstborn. Kita tahu Ishak ada 2 anak, Esau menolak hak sulung, Yakub menerima hak sulung surgawi. Esau firstbornnya Ishak dalam daging, Israel firstbornnya Kristus dalam spirit. Dan kita tahu semua janji melalui Kristus. Lalu dikatakan di sini, karena orang takut nggak bisa makan dan minum, mereka melanggar. Ini. Jual dan beli. Karena seperti Esau, mereka jual hak sulungnya. Jadi sementara umat Tuhan dipanggil, setan sedang berusaha untuk bunuh sebanyak mungkin. Ini yang terjadi. Artinya di saat banyak terjadi anak-anak yang dibunuh, itu harus terjadinya pada saat umat Tuhan dipanggil, karena setan mau bunuh sebanyak mungkin supaya banyak nggak dengar panggilannya karena sudah mati. Dan kenapa dipanggil keluar? Keluaran 5 ayat 1. Dia bilang apa? Let my people go. Izinkan umat Israel firstborn keluar. Kenapa? Karena Tuhan ada appointed time. Dia mau curahkan Roh Kudusnya di padang belantara karena mereka perlu merayakan feast di luar Mesir. Artinya bisa nggak umat Tuhan yang masih di dalam Mesir atau Babylon, menurut firman Tuhan, kalau panggilan untuk feast terima hujan akhirnya di luar. Nggak bisa orang tetap di dalam lalu dicurahkan Roh Kudus kalau Roh Kudusnya dicurahkan di luar dalam feast. Harus dipanggil keluar dulu.
Artinya panggilan keluar itu untuk merayakan feast. Untuk merayakan feast. Dan feast itu nggak bisa dirayakan di Babylon atau di Mesir. Itu di dalam. Umat Tuhan harus dipanggil keluar dulu. Wahyu 16:13. Ada 3 roh najis keluar dari mulut katak. Dari katak, seperti katak, keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu. Inilah roh-roh iblis bekerja mujizat dan mereka pergi ke raja dunia untuk memerangi umat Tuhan. Lalu setelah itu, lihatlah aku datang seperti pencuri. Diberkatilah dia yang berjaga-jaga dan menjaga jubahnya putih. Apa artinya jubahnya putih? Dia nggak pernah jual hak sulungnya. Jadi di saat setan sedang ada 3 unclean spirit apa? Threefold union. Waktu kamu lihat beast, Protestantism, Roman, spiritualism, September 2015, waktu kamu lihat itu, umat Tuhan suruh memanggil keluar kan? Make sure kamu jangan jual hak sulung supaya bisa makan dan minum. Di saat threefold union, udah panggilan keluar. Dan di saat panggilan keluar, setan mulai membunuh anak-anak. Dan di situ dia kompromi. Kamu mau makan, mau minum, mau bisa jalan-jalan, dapat cap, surat jalan, jual hak sulung. Tuhan bilang apa? Di saat kamu lihat itu, di saat roh-roh najis sedang ke raja-raja dunia, dan kita tahu raja dunia tadi diinfiltrasi oleh WEF punya orang-orang, dia bilang betul. Di saat mereka bikin itu, hati-hati, jangan kamu jual, kamu punya hak sulung sehingga kamu kedapatan lanjang. Kenapa? Karena di saat itu saya akan panggil umat Tuhan keluar ke mana? Gather ke mana? Ke Armageddon. Saya akan panggil umat Tuhan ke Armageddon. Sebagaimana di Mesir, saya mau panggil keluar feast, saya mau panggil ke Armageddon. Gather. Kata lain Armageddon apa? Asal usulnya 2022. Dan 2022-nya kita dapati di Yesaya 14:13. Saya akan duduk di 2022 congregation. Jadi 2022 artinya gunung. Artinya Armageddon terdiri dari 2022, gunung, dan Megiddo. Jadi Tuhan mau bawa umat Tuhan keluar dari Mesir dunia ke Armageddon atau ke bukit atau ke gunung. 2022-nya kita dapati dia punya kata satunya apa? Congregation. Gunung congregation adalah Armageddon. Dan Armageddonnya, congregation-nya di sebelah utara adalah 4150. Dan kalau kita lihat 4150 di Imamat 23 apa? Feast. Artinya Armageddon adalah gunung feast, gunung pertemuan feast di surga di sebelah utara. Jadi tidings out of the east and out of north ialah umat Tuhan, umat Tuhan yang tahu tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, yang sedang hamil dan sudah melahirkan karakternya kan. Hanya perlu dimatangkan saja oleh hujan. Itu east-nya. Apa north-nya? Tiding out of the east and out of north. North-nya ialah mereka perlu merayakan feast di bumi karena ada bulan dan matahari dan tahu kedatangannya tentang Tuhan Yesus dari bintang-bintangnya, bintang tanda, matahari, bulan, feast, dipanggil keluar. Dan waktu panggil keluar, mau dibunuh Lord Dragon, betul? Dan dipanggil keluarnya kemana? Sama dengan umat Israel dari Mesir. Dipanggil keluar ke padang belantara. Mau adakan apa? Mau adakan feast, the month of congregation. Kita akan berkumpul di tahta Bapa. Di situ tempat feastnya. Dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, dan tahunan punya. Panggil keluar. Tidings out of the east and out of the north. Sedang memanggil umat Tuhan untuk berkumpul di kerajaan Bapa. Di mana 2 atau 3 berkumpul, disitulah perkumpulan assembly. Ini assembly adalah feast. Gather. Dia gather kita
Armageddon, gather. Di sini, di mana 2, 3, gather. Assemblies, Armageddon. Di situ Tuhan punya tempat yang dia tetapkan untuk mencurahkan hujan. Dan hujan ini mematangkan buah siap untuk dipanen. Ibrani 12 ayat 22. Di Bukit Sion, kota Bapa yang hidup, Yerusalem surga, anggotanya jubel-jubel tak terhitung jumlah malaikat, kita akan masuk ke General Assembly, gereja, daripada orang-orang yang tidak takut kelaparan di bumi ini. Karena mereka lebih baik mati kelaparan daripada mereka jual hak sulung mereka. Karena mereka sudah belajar dari pengalaman Esau. Walaupun Esau kenyang, tapi namanya dicoret dari surga. Yang terpenting bagi saudara dan saya ialah di mana tercatat namamu. Lapar atau haus itu urusan Tuhan. Pilihan saya ialah untuk nama saya tetap tercatat di buku surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.